Halo Islover, selamat datang di channel YouTube Iskandar Daud 5, channel YouTube yang akan membahas segala hal yang menarik. Jangan lupa like dan subscribe karena semuanya gratis. Kali ini kita akan membahas tentang pembauran etnis Tionghoa dan etnis Gorontalo pada sektor ekonomi ditinjau dalam perspektif sejarah. Ditinjau dari aspek sejarah bangsa Indonesia, maka salah satu etnis yang sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi adalah etnis Tionghoa atau Cina. Kedatangan orang-orang Tionghoa ke Indonesia dan khususnya ke Gorontalo tidak diketahui pasti, namun segelintir orang mengatakan bahwa mereka masuk ke Gorontalo melalui Manado. Pada sektor ekonomi, hubungan antara etnis Tionghoa dan Gorontalo berjalan dengan baik, tetapi tentu saja etnis Tionghoa lebih dominan. Hal ini dibuktikan oleh dominasi mereka di pusat-pusat pertokoan, terutama di wilayah kota selatan Gorontalo. Kedua etnis ini senantiasa menjalin kerjasama dengan adanya sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh etnis keturunan Tionghoa dibawa oleh masyarakat pribumi. Ini diketahui dari banyaknya pedagang-pedagang Gorontalo yang mengambil barang dagangan dari etnis Tionghoa untuk diperdagangkan kembali, dan pekerja pribumi etnis Gorontalo sebagai tenaga kerja pada perusahaan mereka. Peranan etnis Tionghoa sangat penting dalam mata rantai perdagangan di Gorontalo, bahkan dapat dikatakan terjadi simbiosis mutualisme. Sebagai kelompok pedagang perantara, handlanger, mereka umumnya membeli hasil hutan, utamanya rotan dan damar dari penduduk pribumi, dan menjualnya ke perusahaan lain. Dalam proses ini terjadi interaksi yang menciptakan hubungan harmonis, damai, dan tenteram. Secara historis semua kota yang ada di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan lebih spesifik kota Gorontalo, dapat dipastikan memiliki pemukiman atau komunitas orang asing. Di kota Gorontalo terdapat berbagai etnis pendatang dan orang asing antara lain, Arab, China, Pakistan, India dan lainnya. Lebih khusus di Kelurahan Biawao, kota Gorontalo yang dominan ditempati oleh orang-orang keturunan etnis Tionghoa. Menurut Weli Lintong salah satu warga keturunan Tionghoa di kota Gorontalo, bahwa mayoritas etnis Tionghoa yang ada di Gorontalo berasal dari Kanton, Canichou, Cuancou. Pemukiman etnis Tionghoa sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan mereka lebih dulu bermukim di Kelurahan Biawao dibandingkan etnis Arab dan lainnya, sehingga kelurahan ini lebih familiar atau terkenal dengan sebutan Kampung Cina. Kawasan etnis Tionghoa dapat dikenal dengan berdirinya kelenteng sebagai tempat ibadah sekaligus pelaksanaan ritual-ritual kebudayaan. Selain itu, tempat ini juga berfungsi sebagai sumber ilmu pengetahuan karena di dalamnya terdapat berbagai instrumen, simbol-simbol kehidupan, baik itu menyangkut ekonomi, nasib seseorang maupun kesehatan. Dari sekian informan dari etnis Tionghoa menyatakan bahwa salah satu faktor kedatangan orang-orang Tionghoa ke Gorontalo karena ingin memperbaiki kualitas hidup. Hal ini dibuktikan oleh jiwa keras mereka untuk menjadi lebih baik, bahkan pada awalnya banyak dari mereka yang bekerja sebagai kuli kontrak. Ini mengindikasikan bahwa etnis Tionghoa memiliki etos kerja yang dapat menginspirasi masyarakat pribumi. Ditinjau dari perspektif sejarah, bahwa dengan kedatangan etnis Tionghoa di Gorontalo, selain karena masalah di negerinya, juga karena adanya jiwa perantau. Jika diperhatikan dan diambil pelajaran maka hal ini akan berdampak positif pada etnis Gorontalo sebagai masyarakat pribumi. Tidak sedikit orang-orang Tionghoa yang menjalin hubungan baik dengan masyarakat pribumi, dari bentuk perkawinan, perdagangan, ataupun pada aktivitas budaya. Hubungan yang harmonis itu tercipta sampai sekarang, olehnya hingga kini antara masyarakat keturunan Tionghoa dan warga masyarakat Gorontalo belum pernah terjadi konflik. Bahkan sebahagian warga keturunan Tionghoa sudah merasa menjadi warga Gorontalo, tidak sedikit dari mereka sudah berbaur dengan warga pribumi. Suatu hal yang perlu dipertahankan dari terjadinya hubungan ini adalah sifat toleransi, tolong-menolong, harga-menghargai di tengah-tengah berbagai etnis, agama dan kepercayaan. Dari segi perkawinan sudah banyak etnis Tionghoa yang beranak pinak, yang lama-kelamaan membuat komunitas Tionghoa peranakan. Anak-anak dari hasil perkawinan dengan wanita di luar etnis Tionghoa pada umumnya menggunakan marga dari pihak ibu. Oleh sebab itu, dapat dilihat dalam masyarakat Gorontalo banyak yang secara fisik, bentuk muka, kulit, mata dan hidung, mirip dengan orang Tionghoa namun bermarga Gorontalo.
Ini berarti etnis Tionghoa sangat melindungi nama baik keluarga yang dikawini, karena jika menggunakan marga dari pihak ayah yang Tionghoa ada kekhawatiran jangan sampai dipersulit dalam berbagai urusan kewarganegaraan. Selain menikah dengan warga Gorontalo, banyak juga orang Tionghoa yang menikah dengan etnis Minahasa yang sudah tinggal di kota Gorontalo, sehingga di satu keluarga ada yang beragama Konghucu dan Kristen, dan sepanjang perbedaan agama tidak dipermasalahkan, maka aman-aman saja. Menurut Bapak Kok Leong selaku keturunan Tionghoa di Gorontalo, bahwa sekitar tahun 1880 etnis Tionghoa masuk ke daerah Gorontalo. Umumnya berasal dari kelompok suku Hokkien dari marga Lim, di tahun 1930, disusul oleh suku Kantoen, Hainan, Lehu dan lain-lain. Semua itu didasarkan pada perkiraan karena perhitungan tersebut didasarkan pada usia berdirinya kelenteng Tan Ho Kion pada tahun 1883, atau ada sumber lain juga yang menyebutkan bahwa kelenteng tersebut berdiri pada 1899. Jelasnya bahwa sejak tahun 1856, telah ada 16 orang Tionghoa di Gorontalo dan berambah menjadi 33 jiwa, pada tahun 1860. Migrasi orang Tionghoa ke Gorontalo intensif terjadi pada tahun 1920 sampai tahun 1940-an yang dibuktikan dengan telah berdirinya banyak usaha dagang mereka di wilayah ini, misalnya usaha fotografi Yo Un En dan Co dan Liem Kasut. Kebanyakan dari mereka yang bermigrasi adalah kaum pria, laki-laki. Secara alamiah terjadilah perkawinan campuran intermarit antara laki-laki Tionghoa dan perempuan Gorontalo. Mereka datang dari ujung Pandang, Makassar dan Manado. Tetapi yang lebih dominan dari Manado dan menetap di Gorontalo untuk sementara, dan mereka kembali ke negeri Cina untuk menjemput keluarga mereka dan hidup bersama di Gorontalo, dan berkembang menjadi sebuah komunitas orang Tionghoa. Menurut Kok Leong, penggunaan kata etnis Tionghoa lebih etis dibandingkan etnis Cina. Hal ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa ketika Jepang menginvasi Cina maka mereka sering menghina penduduk setempat dengan kata Cina. Oleh sebab itu orang-orang Cina lebih merasa dihormati, dihargai jika disebut Tionghoa. Etnis Tionghoa yang berada di daerah Gorontalo terhimpun dalam satu persatuan walaupun berbeda agama, misalnya perkumpulan suku Hokkien, karena kesatuan etnis jauh lebih kuno daripada ikatan agama. Saat ini etnis Tionghoa yang berada di daerah Gorontalo sudah menjadi generasi kelima dan ketujuh, dan ada beberapa keluarga Tionghoa yang sudah menjadi generasi ketujuh dan ke-11. Hal ini disebabkan oleh faktor kesukuan besar yang masuk ke wilayah Gorontalo dan Manado yakni suku Hokkien atau Fujian, dan Kantoen atau Kwantung. Generasi kelima dan tujuh yang ada saat ini mayoritas berasal dari suku Kwantung, sedangkan generasi ke-9 dan 11 umumnya berasal dari Fujian. Wawancara dengan Ko Leong, tanggal 20 November tahun 2015 di Gorontalo. Pada salah satu sesi wawancara disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan etnis Tionghoa datang ke Gorontalo, antara lain 1. Jiwa perantau, 2. Upaya untuk bertahan hidup, dan 3. Kesulitan hidup di negeri Cina karena perang berkepanjangan. Disampaikan bahwa kebanyakan keturunan Tionghoa dari hasil perkawinan dengan etnis Gorontalo lebih memilih menggunakan marga dari pihak ibu atau istri. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan generasi berikutnya, menjaga jangan sampai anak keturunan akan mengalami permasalahan yang tidak dikehendaki. Karena pasca peristiwa pembunuhan 7 jenderal pada tanggal 30 September tahun 1965 yang diduga dilakukan oleh PKI maka semua etnis Tionghoa dicurigai sebagai mata-mata PKI, karena kebetulan negeri asal mereka yakni Cina menganut ideologi komunis. Ditinjau dari aspek sejarah, etnis Tionghoa pernah mengalami diskriminasi dalam bidang pendidikan dan budaya. Hal ini terjadi pada masa Orde Baru di zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Secara legal formal kebijakan tersebut dituangkan dalam Instruksi Presiden Inpres Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang etnis Tionghoa untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti merayakan hari besar, menyanyikan lagu Tionghoa, dan mementaskan tradisi Tionghoa untuk masyarakat umum, untuk mengontrol dan menghentikan pewarisan budaya serta ajaran-ajaran Tionghoa. Pemerintah juga menutup sekolah-sekolah Tionghoa di Indonesia yang sering dikenal dengan nama Chinese School. Hal ini berpengaruh pada penguasaan bahasa, khususnya bahasa Mandarin yang merupakan salah satu yang diajarkan di sekolah Tionghoa.
Pelarangan ini tentu tidak hanya dirasakan oleh masyarakat keturunan Tionghoa di Gorontalo, tetapi secara luas berimbas pada masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia. Dampak selanjutnya adalah sulitnya akses data mengenai masyarakat Tionghoa, baik dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Kebijakan Orde Baru tersebut kemudian berubah setelah Indonesia dipimpin oleh Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Di masa pemerintahannya masyarakat Tionghoa bisa bernafas lega, karena mereka memperoleh hak yang sama dengan masyarakat pribumi. Contohnya perayaan-perayaan hari besar keagamaan dan budaya etnis Tionghoa yang sebelumnya dilarang, akhirnya dapat dipentaskan kembali, bahkan disiarkan melalui media televisi. Kemudian pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY, Konghucu diakui oleh negara sebagai agama resmi di Indonesia. Sebelumnya Konghucu hanya merupakan keyakinan yang bernaung di bawah agama Buddha. Pada saat ini di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, etnis Tionghoa bahkan memiliki peran strategis, tidak hanya dalam sektor ekonomi seperti terkenal selama ini tetapi juga berperan penting dalam sektor pemerintahan. Salah satu yang paling menonjol adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Di bidang kesehatan juga ada Dr. Liem yang mendirikan Rumah Sakit Terapung Kapal sebagai rumah sakit, yang melayani masyarakat di Nusa Tenggara Timur dan pulau-pulau lain di bagian timur Indonesia. Inilah perjalanan sejarah etnis Tionghoa yang merupakan bagian dari kemajemukan bangsa Indonesia sekalipun memiliki etos kerja, jiwa entrepreneur dan tidak mudah menyerah. Dengan kata lain bahwa etnis Tionghoa memiliki karakter yang kuat, kejujuran dalam berbisnis khususnya dalam perdagangan. Kepercayaan kepada pelanggan sebagai bentuk strategi untuk mempererat dan memperkuat network. Demikian pembahasan kita saat ini, tentang pembauran etnis Tionghoa dan Gorontalo. Sampai jumpa di part 2, terima kasih.